Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas kelanjutan dari materi tentang koneksi data ke database dengan menggunakan bahasa pemrograman visual. Oke, untuk pembahasan materi di pertemuan hari ini yang nantinya akan saya bahas, saya fokus ke 3 pembahasan. Yang pertama tentang konsep dari SQL atau yang biasa disebut dengan struktur query language yang nantinya akan banyak kita gunakan terutama untuk koneksi ke pembuatan aplikasi dengan menggunakan database. Oke, tentunya nanti ada korelasinya dengan pembuatan aplikasi CRUD. Dalam hal ini adalah nanti kita bisa create data, selanjutnya read, selanjutnya update, dan terakhir nanti kita bisa nge-delete data-data yang tidak diperlukan. Oke, nanti untuk pembahasannya terutama untuk koneksi ke database kita bisa menggunakan yang namanya object command yang nantinya akan kita gunakan. Berikut nanti ada implementasi atau praktikum menggunakan dengan menerapkan aplikasi yang disebut dengan CRUD atau yang merupakan kependekan dari create, read, update, dan delete. Oke, intinya kita membuat aplikasi untuk input data, selanjutnya untuk ngebaca data atau nanti untuk delete, selanjutnya untuk ngedelete, selanjutnya buat update, selanjutnya buat menampilkan data. Ini yang nantinya akan kita bahas di materi pertemuan ini. Oke, langsung saja saya bahas materi pertama yaitu struktur query language. Kalau berbicara tentang SQL atau struktur query language merupakan bahasa komputer yang mengikuti standar ANSI sebenarnya, atau yang biasa disebut dengan American National Standard Institute, yaitu sebuah bahasa standar yang digunakan untuk mengakses dan melakukan manipulasi suatu sistem database. Oke, ini yang lumayan banyak digunakan terutama di bahasa pemrograman. Statement dalam SQL dapat digunakan untuk mengakses data atau contohnya mengupdate data pada suatu database. Oke, SQL utamanya berfungsi dalam suatu relational database, contohnya seperti bahasa RDBMS, contohnya seperti database management system atau software DBMS, contohnya seperti Oracle, atau contohnya SQL Server, atau contohnya DB2, Informix, Sybase, Microsoft Access, atau contohnya MySQL, Firebird, dan yang lain-lainnya. Ini pasti kita menggunakan struktur yang ada di SQL itu sendiri. Perusahaan atau vendor lain yang membuat produk bahasa SQL dimiliki oleh Microsoft yang bernama TSQL. Ini kalau berbicara tentang sejarahnya. Selanjutnya bahasa SQL yang dikembangkan oleh Oracle namanya PLSQL. Tapi kalau bahasanya sih sebenarnya tidak jauh berbeda sih sebenarnya. Tujuan dan pentingnya SQL di sini merupakan sebuah bahasa yang dipergunakan untuk mengakses data dalam basis data relasional. Jadi yang nantinya akan kita bicarakan adalah record-nya sih sebenarnya. SQL adalah sebuah bahasa permintaan database yang terstruktur. Bahasa SQL dibuat sebagai bahasa yang dapat merelasikan beberapa tabel dalam database maupun merelasikan antar database. Oke, untuk penulisan perintah SQL, sebuah pernyataan SQL biasanya terdiri dari 2 bagian biasanya. Yang pertama ada yang namanya reserved word. Reserved word di sini merupakan bagian tetap dari bahasa SQL dan memiliki makna tetap. Gampangnya, reserved word di sini merupakan statement atau bahasa atau perintah yang sudah didefinisikan di bahasa SQL-nya. Contoh seperti select atau contohnya insert dan yang lain-lainnya. Intinya statement yang masuknya ke data manipulation language dan data definition language itu masuknya ke reserved word. Selanjutnya ada yang namanya user definite word. User definite word di sini biasanya dibuat oleh pengguna biasanya sesuai dengan aturan sintak tertentu. Contoh, dan mewakili nama-nama sebagai objek, contohnya objek database atau contohnya objek tabel, kolom, tampilan, indeks, dan yang lain-lainnya. Contoh untuk user definite word, contohnya nama database-nya apa, nama tabelnya apa, nama kolomnya apa, contohnya nama indeks, nama atributnya apa. Ini yang biasanya ada yang masuk dalam kategori user definite word. Kebanyakan komponen pernyataan SQL biasanya sifatnya sensitif dalam artian huruf besar dan huruf kecil itu beda. Oke, contoh, jika kita ingin menyimpan nama seorang sebagai Smith dengan menggunakan huruf besar dan kemudian mencari dengan menggunakan string Smith, baris tidak akan ditemukan. Kenapa? Karena sifatnya sensitif.
Oke, untuk query dalam SQL secara umum bahasa SQL terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada yang namanya DDL atau yang biasa disebut dengan data definition language. Yang kedua yang lumayan banyak kita gunakan biasanya nanti terutama untuk CRUD biasanya DML atau data manipulation language. Kalau untuk yang DDL biasanya untuk perintah awal biasanya. Contoh untuk membuat database atau contohnya membuat tabel dan yang lain-lainnya. Oke, untuk data definition language biasanya digunakan untuk mendefinisikan, mengubah, serta menghapus basis data dan objek-objek yang diperlukan dalam basis data. Berfungsi lebih ke dalam manipulasi struktur dari database, lebih ke manipulasi struktur database. Tabel atau contohnya trigger atau contohnya store prosedur, index, rule, skema, dan yang lain-lainnya. Oke, beberapa statement yang ada di data manipulation, data definition language, contohnya create, biasanya untuk bisa membuat tabel, atau contohnya membuat database, create database, alter table, biasanya merubah struktur suatu tabel, modifikasi. Drop tabel biasanya menghapus suatu tabel kalau memang tidak dibutuhkan. Selanjutnya ada create index, biasanya untuk membuat suatu indeks dalam tabel. Selanjutnya ada drop index, menghapus suatu indeks dalam tabel. Oke, contoh yang pertama ada create. Create biasanya digunakan untuk membuat database atau membuat tabel, membuat view, dan membuat indeks. Membuat database, contoh sintaknya create database, spasi nama database-nya. Oke, untuk create di sini bisa disebut dengan data definition language, bisa disebut dengan reserved word, kata-kata yang memang didefinisikan di dalam bahasa pemrograman. Selanjutnya, nama database di sini merupakan user defined word yang didefinisikan oleh pengguna. Oke, selanjutnya membuat tabel lengkap dengan kolomnya. Kalau kita menggunakan database yang sifatnya sudah graphical user interface, kebanyakan sintak DDL itu sudah tidak kita gunakan lagi sih sebenarnya. Ini kalau kita gunakan di comment sih sebenarnya. Oke, membuat tabel lengkap dengan kolomnya, create tabel, nama tabel, selanjutnya field-nya, panjangnya, dan yang lain-lainnya. Ini contohnya. Create tabel, nama tabelnya mahasiswa, atributnya apa, size-nya berapa, tipe datanya apa, selanjutnya size-nya apa, dan seterusnya. Berikutnya, membuat tabel lengkap dengan kolom dan key-nya, kita bisa menggunakan contohnya seperti ini. Yang terakhir contohnya, create tabel, spasi, nama tabelnya mahasiswa, selanjutnya atributnya name, tipe datanya teks, size-nya 8. Selanjutnya contohnya kalau pengen membuat primary key berarti not null primary key. Oke, alter table, alter biasanya digunakan untuk merubah. Contohnya menambah atau menghapus. Menghapus berarti drop. Alter tabel, nama tabel. Berikutnya spesifikasi perubahannya yang akan kita lakukan. Oke, berikutnya ada perintah yang berikutnya ada drop, biasanya digunakan untuk menghapus data yang telah disimpan pada database. Oke, biasanya lebih menghapus ke tabel biasanya ya gitu untuk yang drop ini atau menghapus view. Yang lumayan banyak kita gunakan biasanya data manipulation language biasanya. Biasanya digunakan untuk manipulasi data yang ada di dalam suatu tabel. Biasanya lebih ke query, menyisipkan, menghapus, dan memodifikasi baris-baris tabel. Perintahnya contohnya insert, ada select, biasanya digunakan untuk insert biasanya menambah data baru, select menampilkan data, update biasanya mengubah data yang sudah ada, delete menghapus data, dan yang lain-lainnya. Yang pertama ada perintah insert, biasanya berfungsi untuk menyisipkan, memasukkan, atau menyimpan data dari luar sistem ke dalam database. Oke, semua nilai dalam nilai data non numerik harus diapit tanda kutip tunggal. Semua nilai data numerik tidak harus diapit tanda kutip tunggal. Contoh, insert into nama tabelnya, value-nya isinya apa aja gitu. Mulai dari value 1, value 2 sampai value ke n. Contoh, insert into nama tabelnya mahasiswa. Selanjutnya atributnya apa aja kita sebutkan. Ada name, nama, alamat. Selanjutnya value-nya apa. Oke, biasanya kita apit dengan menggunakan tanda kutip. Untuk tipe data yang menggunakan non-numerik contohnya. Selanjutnya perintah select biasanya digunakan untuk mengambil data atau biasanya digunakan untuk menampilkan sih sebenarnya. Contoh menampilkan semua data yang ada di tabel contohnya. Berarti select bintang from nama tabel aktifnya. Berarti kita akan menampilkan semua isi yang ada di tabel mahasiswa. Selanjutnya update biasanya untuk mengubah satu atau lebih data field yang terdapat pada satu atau lebih record. Sintaknya biasanya update nama tabel set spasi field sama dengan value where kriteria. Contoh update nama tabelnya mahasiswa set spasi
atribut apa yang nantinya akan kita update contohnya. Contohnya nama, where, selanjutnya dan yang lain-lainnya. Yang jadi primary key adalah name. Jadi yang akan kita update adalah atribut nama di mana tabel tersebut primary key-nya kita sebutkan. Oke, selanjutnya delete biasanya berfungsi untuk menghapus satu atau beberapa record. Kalau tadi drop biasanya digunakan untuk menghapus tabel salah satunya, tapi kalau delete biasanya lebih ke recordnya ya atau isinya yang nantinya akan kita gunakan. Sintaknya delete spasi bintang from nama tabel where kriteria. Contohnya delete bintang from nama tabelnya mahasiswa where name sama dengan primary key-nya yang kita gunakan, record yang menjadi primary key-nya. Oke, selanjutnya ada objek comment. Objek comment di sini intinya lebih ke koneksi ke database. Aplikasi yang kita gunakan lebih banyak menggunakan aplikasi terkoneksi, yaitu mulai dari koneksi di sini dibagi menjadi dua, kita bisa menggunakan comment, bisa menggunakan data adapter. Perbedaannya kalau menggunakan yang data adapter biasanya koneksinya kita menggunakan yang modelnya aplikasi terputus. Tapi kalau yang kita gunakan contohnya untuk praktikum ini kita menggunakan yang comment. Berarti aplikasi yang kita gunakan adalah aplikasi terkoneksi. Yang akan kita gunakan nanti selain comment kita menggunakan data reader. Objek comment itu apa? Biasanya digunakan untuk menjalankan perintah yang akan memanggil data dari database. Oke, objek comment diperuntukkan untuk perintah-perintah SQL, biasanya insert, update, delete, select, atau menjalankan suatu store prosedur biasanya. Properti dari objek comment, contohnya ada connection. Properti ini biasanya digunakan untuk mengakses penyimpanan data. Selanjutnya comment text. Perintah ini digunakan untuk menetapkan nama tabel, pernyataan SQL atau nama store prosedur untuk memilih data. Comment type, properti ini digunakan untuk menetapkan sebuah nilai yang menentukan bagaimana properti comment type nanti diterapkan. Oke, untuk praktikum hari ini kita fokus ke praktikum dengan menggunakan SQL. Selanjutnya kita menggunakan yang tadi comment. Selanjutnya komen kita menggunakan data adapter. Nah, untuk aplikasi yang akan kita praktekkan adalah kita membuat aplikasi CRUD atau create, read, update, dan delete. Aplikasi CRUD itu apa? Singkatan dari create, read, update, dan delete. Create yang berarti membuat sebuah data baru dalam database. Read biasanya untuk menampilkan, berarti select ya. Selanjutnya update, mengubah atau mengedit data. Berikutnya terakhir ada delete. Biasanya menghapus data dari dalam database melalui aplikasi yang kita buat. Contoh aplikasi yang nanti akan kita buat, kita akan membuat aplikasi seperti yang ada di depan ini dengan menggunakan Microsoft Access. Yang akan kita buat, atribut yang akan kita gunakan adalah tabel barang 2 sih sebenarnya. Kita harus membuat satu tabel lagi nantinya. Oke, yang harus kita lakukan adalah membuat tabel baru dengan nama tabel barang 2. Kalau kita tidak ingin merubah spesifikasi dari tabel barang 1 di dalam database penjualan yang sudah kita buat, yang sudah dibuat di pertemuan sebelumnya. Berikut desainnya. Berarti yang harus kita lakukan adalah kita membuka database yang sudah kita buat sebelumnya. Membuka database yang sudah kita buat sebelumnya, nama database-nya ya kalau yang kemarin nama database-nya penjualan kalau tidak salah. Oke, tinggal kita buka, ada di dalam folder bin, nama database-nya adalah penjualan. Oke, kurang lebih seperti ini. Saya tampilkan dulu. Oke, ini nih contohnya. Oke, contoh tabelnya seperti yang ada di depan ini, Oke, ini contohnya untuk tabelnya. Jadi kita bisa membuat satu tabel lagi, kurang lebih spesifikasinya seperti yang ada di depan ini. Ada kode barang, selanjutnya nama barang, kode barang contohnya data type-nya kita bisa menggunakan teks atau contohnya short text, selanjutnya size-nya 10, nama barang, tipe datanya short text, selanjutnya size-nya 25, harga barang currency, jumlah barang number, tipe datanya integer, satuan barang contohnya short text. Oke, selanjutnya kita isi tabelnya, contohnya seperti ini. Atau kita isi 2 saja. Nanti kita bisa input langsung dari aplikasinya. Oke, selanjutnya setelah kita buat seperti ini, desain form barang contohnya seperti yang ada di depan ini.
Oke, selanjutnya saya buka dulu project-nya. Oke, silakan kalian membuat satu form lagi. Contohnya nanti didesain seperti ini. Ada 5 field yang ada di tabel barang 2, yaitu kode barang, nama barang, harga barang, jumlah barang, dan harga satuan. Selanjutnya saya silakan kalian buat membuat 4 button, yaitu untuk input namanya BT input, edit BT edit, hapus namanya BT hapus, selanjutnya tutup di sini namanya BT tutup. Berikutnya tampilkan satu objek yaitu data grid view, berarti ngambilnya dari data ya yang ini. Oke, untuk yang lainnya sama, cuman satuan nih kita menggunakan combo box. Nah, di selanjutnya nanti di itemnya kita isi. Di dalamnya kita isi, di itemnya kita isi. Untuk yang itemnya nanti kita isi, contohnya untuk yang itemnya. Untuk yang untuk yang satuan. Oke, baru selanjutnya kita fokus ke source code-nya. Oke, jangan lupa kita menggunakan koneksi dengan karena menggunakan database menggunakan Microsoft Access. Sekali lagi kalau untuk menggunakan Microsoft Access kita menggunakan system.data.oledb. Selanjutnya saya buat kelas di sini. Saya membuat variabel baru dengan nama contohnya di sini ngambilnya dari OLEDB connection. Selanjutnya DA untuk oleh data adapter ini nanti akan muncul secara otomatis kalau kita sudah ngimport system.data.oledb-nya. Berikutnya DS di sini sebagai dataset. Selanjutnya lokasi DB kita menggunakan tipe data string. Berikutnya kita buat sub koneksi. Lokasinya kita tentukan, kita sesuaikan sesuai dengan nama database-nya. Oke, kita menggunakan Microsoft Access untuk koneksinya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita coba koneksinya sama dengan new OLEDB connection. Berarti yang kita ambil parameternya adalah lokasi database yang ini. Oke, selanjutnya untuk yang form load kita tes koneksinya. Kita panggil nama sub prosedurnya yaitu koneksi. Selanjutnya yang akan kita tampilkan, kita panggil variabel DA di sini kita panggil nama adapternya. Terus kita panggil nama tabelnya itu barang 2. Oke, selanjutnya nanti kita akan tampilkan di objek data grid view. Selanjutnya untuk yang teks 1, oke di sini teks 1 di sini. Di sini ada key press ya, ada key press. Jadi nanti digunakan untuk pencarian. Digunakan untuk pencarian. Salah satunya nanti kalau kita pengen hapus, berarti kita harus cari dulu, baru nanti dihapus. Oke, untuk yang button input berarti harus diisi dulu ya. Untuk yang button input intinya data-data yang ada di kode barang, nama barang, harga barang, jumlah barang, dan satuan barang ini harus diisi semuanya. Oke, kalau semuanya kosong nanti akan muncul contohnya silakan isi semua form. Baru selanjutnya untuk kalau sudah diisi semua nanti akan dimasukkan ke tabel barang 2. Insert. Kita bisa menggunakan data manipulation language yaitu insert. Oke, selanjutnya untuk yang edit berarti yang edit di sini berarti kita panggil koneksinya. Kalau untuk yang insert kita menggunakan update. Yang akan diupdate apa aja gitu. Terus selanjutnya untuk hapus di sini kita menggunakan pencarian yang ada di kode barang. Baru selanjutnya nanti akan ditampilkan. Baru selanjutnya nanti tinggal kita gunakan data manipulation language yaitu delete from barang where kode barangnya apa gitu yang sudah kita cari. Selanjutnya tutup berarti untuk menutup koneksi. Kurang lebih nanti kalau aplikasinya kita running seperti ini. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Kode barang contohnya saya akan input. Saya belum isi contohnya. Belum isi, pas saya input nanti akan muncul. Silakan isi semua. Oke, selanjutnya saya isi BRG contohnya 00 BRG 007 ya. Sorry.
BRG 007. Selanjutnya nama barangnya pulpen, contohnya pulpen. Selanjutnya harganya 2000 contohnya. Jumlahnya ada, stoknya ada 8 contohnya. Satuannya apa? Piece contohnya. Selanjutnya kita klik input. Oke, baru selanjutnya klik OK. Ini belum muncul di sini, nanti akan muncul pada saat kita refresh. Atau kita close, selanjutnya nanti akan kita tampilkan. Selanjutnya ada edit. Edit di sini hampir sama sih sebenarnya, berarti harus kita cari dulu. Contoh, saya hapus nih contohnya, sebentar, ada fungsi edit dan yang lain-lainnya. Saya tutup, saya running lagi contohnya. Aplikasinya saya running contohnya seperti ini. Untuk yang edit dan hapus, kita harus ngisi dulu yang mana yang akan kita edit. Contohnya BRG 007. Kalau memang ada, kita enter. Nah, kurang lebih seperti ini. Baru kita bisa melakukan edit yang mana yang akan diedit contohnya. Yang akan diedit tinggal kita gunakan, atau yang akan dihapus yang mana. Kalau pengen dihapus, kita cari dulu baru klik hapus. Oke, yakin data akan dihapus, selanjutnya klik next. Oke, tutup berarti untuk menutup aplikasi. Oke, ini kurang lebih untuk penjelasan dari materi pertemuan ini, di mana materi pertemuan ini saya sudah bahas tentang perintah yang ada di SQL yang sudah dipraktekkan untuk mulai dari koneksi database. Di sini koneksinya saya menggunakan, untuk yang form load-nya saya menggunakan select. Selanjutnya button 1 atau yang biasa disebut dengan button input saya menggunakan insert. Berikutnya hasilnya kurang lebih seperti ini. Edit di sini menggunakan hasilnya kurang lebih seperti ini, berarti harus dicari dulu untuk edit ya. Edit menggunakan update. Selanjutnya hapus sama dicari dulu baru saya hapus. Oke, selanjutnya ada tugas, silakan kalian buat aplikasi CRUD seperti contoh yang ada di latihan 1 tadi. Dari 3 tabel yang lainnya, yaitu tabel kategori, tabel item, dan tabel user. Oke, demikian penjelasan dari materi pertemuan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya.